Salam. Salam. Hidup indah. Katakan bahwa aku generasi yang baru, di musim yang baru, untuk Indonesia yang baru. Katakan ini engkau generasi yang baru, di musim yang baru, untuk Indonesia yang baru. Oke, ya saya akan lanjutkan ya firman yang minggu lalu ya. Rahasia mengapa mereka selalu berhasil, yaitu karena Tuhan menyertai mereka. Kalau Tuhan menyertai mereka, bersama mereka, siapa yang dapat melawan mereka? Dia Immanuel, Jehovah Nissi, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Tsidkenu, dan seterusnya. Itu yang menyertai mereka. Itu juga yang menyertai kita. Dan dia mau disebut dengan namanya Immanuel. Amin. Katakan Elohim, Yahweh, El Shaddai, yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kita. Namanya di atas segala nama. Dia yang sudah ada, dia yang akan datang, dia Alfa dan Omega. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Nama yang indah, nama Yesusku. Amin, dengan senyum. Amin. Namanya tak terkalahkan. Namanya nama yang mengatasi. Amin. Ya. Jadi mengapa mereka berhasil? Karena Allah Immanuel menyertai mereka. Katakan kanan kirimu, jangan takut. Engkau di tangannya, engkau biji matanya. Tenda musuh jiwamu yang menaruh kekhawatiran itu, yang menaruh ketakutan itu, singkirkan kegelapan, karena kau terang dunia. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan dengan judul mengapa mereka selalu berhasil bagian kedua. Ya, mengapa mereka berhasil bagian kedua. Kita buka langsung Yosua 1 pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, ikuti dengan cepat. Karena ini akan terjadi percepatan. Amin. Keberhasilanmu juga percepatan. Amin. Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, disebut di situ ya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa mau ini? Siapa mau ini? Oke, kita ke Mazmur 1 ayat 2 dulu. Mazmur 1 ayat 2. Dapat? 2 dan 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita lihat 2 ayat firman tadi, mudah kita tentukan kenapa mereka berhasil. Ya, karena apa tadi? Karena mereka memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Jaminannya dari Tuhan, engkau berhasil dan engkau beruntung. Pertanyaannya, mengapa demikian? Orang yang memperkatakan dan merenungkan firman tadi dijamin berhasil. Mengapa demikian? Karena pasti dia melakukan. Oh, amin. Karena apa? Karena dia bekerja. Oh, haleluya. Maksudnya firman itu yang bekerja. Mari kita ke Yesaya 55 ayat 11. Ya. Yesaya 55 ayat 11. Dapat? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Berarti benar dikatakan dia bekerja. Amen. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Jadi firman itu gak diam ya. Gak diam ya firman itu ya. Melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita menyimpulkan dari ayat ini yang selalu berhasil itu apa? Firman-Nya. Demikianlah firman-Ku
Iya kan? Yes. Demikianlah firman. Yes. Ya, ia tidak kembali kepada aku dengan sia-sia, tapi selalu berhasil. Ya. Jadi yang berhasil itu apa? Firman. Yang berhasil itu apa? Firman-Nya. Bukan kita, bukan aku, tetapi firman-Nya. Firman yang keluar dari mulutnya, itulah yang selalu berhasil. Lalu mengapa saya ikut selalu berhasil? Lalu mengapa saya ikut selalu berhasil? Dari firman-Nya yang selalu berhasil. Ya. Karena yang dikehendaki. Dari firman yang dikehendaki hidup. Oke, ya. Prinsipnya firman yang selalu berhasil. Lalu mengapa aku ikut menjadi selalu berhasil? Mari kita kembali ke Yosua 1 ayat 8 tadi. Ya. Yosua 1 ayat 8 tadi. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati. Apa maksudnya ini? Yaitu supaya kau hidup sesuai dengan firman. Supaya kau hidup seperti firman itu. Iya benar. Kalau kau hidup seperti firman itu, maka sama seperti firman itu selalu berhasil, maka engkau pun akan berhasil. Amin. Jadi kita ini menjadi manifestasi dari firman itu. Amin. Makanya kita selalu berhasil. Ya. Wow. Yang selalu berhasil itu firman. Bukan saya. Lalu kita hidup sesuai dengan firman tadi, Saya berhasil. kita pun Berhasil. selalu berhasil. Wow. Paham sekarang? Paham ya. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, mengapa orang yang perkatakannya dan yang merenungkannya selalu dijamin firman berhasil? Ya karena itu, karena kau hidup sesuai dengan firman. Yes. Jadi kita menjadi manifestasi dari firman ini. Dengarkan ayat. Hidup sesuai dengan firman-Nya itu yang dikatakan dalam kitab Injil, firman menjadi daging. Oh, jadi kenyataan ya. Firman menjadi daging. Bisa itu. Wow. Ya. Amin. Amin. Hidup sesuai firman-Nya, kitab Injil itu berkata firman menjadi daging. Mari kita ke Yohanes 1 ayat 14. Wow. Yes. Firman telah menjadi manusia. Dapat? Amin ya. Mari baca yuk. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Allah. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Di kalimat pertama, firman menjadi manusia. Di bahasa Inggrisnya, the word become flesh. Menjadi daging. Jadi firman yang menjadi daging itu sama dengan hidup sesuai dengan firman. Jadi kita manifesto dari firman yang tidak kelihatan itu. Oh, kita lapanya ya. Ya. Kita manifesto dari firman yang tidak kelihatan itu. Dia menjadi sifatmu, menjadi pikiranmu, dia menjadi karaktermu. Firman menjadi sifat aku. Firman sifat. Karena firman itu tidak terlihat. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya lah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah di Yohanes 4, Allah adalah roh. Maka firman juga adalah roh. Gak kelihatan kan? Bisa lihat itu. Sampai firman Supaya dia kelihatan, dia harus menjadi daging. lewat hidupku, lewat karakterku. Makanya firman itu menjadi pikiranmu, menjadi karakter manusia, menjadi sifat. Sehingga kemanapun manusia itu pergi, dia menjadi manifesto dari firman itu, dan dia akan selalu berhasil. Dia akan selalu berhasil. Amin. Ini lebih dalam ya. Kalau di musim lalu kita hanya tahu ya, kita hafal ayat ini. Amin. Memang kita perkatakan. Tapi bagaimana bekerjanya kita belum mengerti. Itu pun kita diberkati juga luar biasa. Tapi ini pun lebih dahsyat lagi. Berhasil. Yes. Ya. Kalau firman menjadi daging, maka disebut firman itu adalah makanan. Iya benar. Amin. Iya. Karena yang menjadi daging itu dari makanan. Makanan daging dimakan ya. Halo?
Firman menjadi daging. Yang menjadi daging itu apa? Makanan. Pantas loh makananmu ya. Kalau dengar firman. Untuk menjadi kau semakin gemuk. Makanan. Nasi. Kau harus makan ya kan? Yes, amin. Jadi membentuk daging dalam tubuhmu itu apa? Makanan. Jadi kalau firman menjadi daging, berarti firman itu apa? Makanan. Segala sesuatu yang menjadi daging itu dari makanan. Jadi firman yang menjadi daging itu karena firman itu jadi makanan. Karena firman itu jadi. Ada nggak orang di sini? Ayo dong, jangan loadingnya. Cepat loadingnya, men. Oke, ya. Jadi firman yang menjadi daging itu karena firman menjadi makanan. Jadi Siapapun kita di ruangan ini yang membuat firman menjadi makanan, firman itu akan menjadi daging. Dia akan menjadi hidupmu. Dia akan menjadi pikiranmu. Dia akan menjadi sifatmu. Kalau firman itu jadi makanan bagimu. Karena segala sesuatu yang menjadi daging disebut makanan. Ini oleh imanmu. Iya benar. Oleh imanmu firman itu harus jadi makanan. Makanya jadi suka makan. Makanya jadi suka makan. Gimana ini pukul Ya. Jangan makan itu. Makanya kau harus hidupmu harus di dimensi roh. Amin. 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 Jangan selalu kau pikirkan makanan ini selalu apa? Selalu Nasi jangan goreng. nasi, Opor. mie, Yace. daging. Itu semua lahiriah. Ya, amin. Yang kelihatan ini semua sementara. Ya. Yang tidak kelihatan itu yang kekal. Yes. Haleluya. Amin. Katakan firman adalah makanan. Firman adalah makanan. Firman adalah makanan. Firman adalah makanan. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur 119 ayat 103. Waduh, firman itu seperti madu di langit. Sama-sama baca yuk. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Manis itu biasa kita taruh hanya pada makanan, ya kan? Iya kan? Belum dapat. Mazmur 119 ayat 103. Oke. Betapa manisnya janji. Ulang baca yuk, sama-sama baca. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Amin. Ya. Jadi dengar, manis itu adalah rasa yang kita taruh pada makanan. Ya, iyalah. Berarti Ya. firman juga makanan. Janjimu, firmanmu, Tauratmu manis. Berarti itu seperti makanan. Iya. Karena manis dan pahit disematkan selalu kepada makanan. Iya. Ya. Iya. Dikatakan di sini lebih daripada madu bagi mulut. Berarti firman itu. Ya. Ini sesuatu yang kita rasakan di mulut. Pastilah makanan. Jadi bagaimana caranya firman itu bisa kita rasa seperti makanan? Makan. Dan kalau kau sudah sampai di dimensi ini, baru dia menjadi daging. Oh, yes. Iya ya. Jadi kalau kau sudah sampai di dimensi firman menjadi makanan, Udah terasa kali enaknya. terasa kali enaknya, terasa kali gurihnya. Iya, santannya. Makanan itu kalau gurih ya. Nambah-nambah. ya. Nambah-nambah. Jadi kalau firman itu udah terasa gurihnya, Nambah-nambah. Lagi-lagi. Yeay. Ya. Amin. Dengar terus. maka dia akan menjadi daging. Makanya kalau kau nggak merasakan firman, Malas. nggak merespon firman, Nggak mau lagi, nggak pengen. itu artinya firman itu tidak menjadi makanan, Enak. Makanya. belum jadi makanan. Ya, Tuhan mau itu jadi makanan. Katakan Tuhan mau itu jadi makanan.
Jadi setting firman itu menjadi makanan di hidupmu supaya kau selalu berhasil. Jangan padaku. Amin, amin, amin. Yes. Jadi siapa yang men-settingnya? Apa ya? Siapa yang men-settingnya? Saya. Amin. Yes. Kau sampai di dimensi. Amin. Dahsyat sekali. Wow. Kau akan selalu berhasil. Mari kita satu ayat lagi, Yeskiel pasal 3 ayat 1. Ya. Yeskiel 3. Yeskiel pasal 3 ayat 1. Dapat? Amin. Sudah dapat di layar? Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di situ. Apa itu? Makanlah gulungan kitab ini. Masa gulungan Ya, ini dimakan? apa itu? Ya Taurat Firman. yang berisi firman tadi. Masa gulungan Ya. ini dimakan? Iya juga. Iya kan? Berarti firman dimakan. Dan pergilah berbicara kepada kaum Israel. Ya, berarti itu makanan, ya kan? Secara rohani dia makanan. Ayat 2. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan itu. Kumakan. Gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku makannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulut. Betulkah kitab Mazmur tadi? Betulkah kitab Mazmur tadi? Iya. Jadi Tuhan mau firman itu jadi Makanan. Makanan. Aku sudah jadi makanan. Soalnya kenyang suka. Oke, saya ingin membagikan sedikit di kitab Wahyu tentang Yeskiel ini. Bagaimana dia memang bukan manis saja, tetapi ada juga yang lainnya. Wahyu 10 ayat 10. Ini waktu Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 10 ayat 10. Tadi kepada Yeskiel, ini kepada Yohanes ya. Amin. Ayat 10. Dapat? Amin. Amin. Iya ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, Perutku menjadi pahit rasanya. manis dan pahit. Ya, itu menjadi rasa pada makanan. Mengapa manis di awal? Karena kadang kalau kita mendengarkan, ya bersemangat kita, bergairah kita mendengarkan firman itu, ya. Oh, kita segar, kita kuat, kita senang, kita sukacita, kita bahagia. Manis sekali firman itu. Tapi waktu menjalaninya, waktu melakukannya, engkau diproses. Kadang itu pahit karena ada penderitaan daging di dalamnya. Ya, betul. Oh, iya. Ditandai. Kenapa lagi bundanya? Ya, perutku menjadi pahit rasanya karena ada penderitaan daging di dalamnya, itu maksudnya. Jadi kalau engkau menghidupi firman dan ada penderitaan, itu normal. Oh, amin. Oh, amin. Makanya kita bukan umat Tuhan yang memiliki tanah yang berbatu-batu, hanya gembira sebentar saja. Tidak. Tetapi ketika diproses, mudah dicabut. Dijawab. Engkau harus bergembira dengan firman dan bergembira dalam penderitaan mengerjakannya. Karena tanpa proses tidak ada proses. Yes, ya. Progres, iya benar itu. Amin. Ada proses. Tanpa proses Tapi Tidak jangan ada lama progres. Jangan lama kali. Siap bunda. Iya kan? Ya. Katakan tanpa proses, aku tidak progres. Tanpa melewati penderitaan, aku tidak melihat kemuliaan. Amin dengan pajak. Iya kan? Yes. Apa pujian kita tadi? Ya, tanpa ya perjalanan yang struggle tidak ada kemuliaan. Ya. Iya kan? Itu tadi pujian kita ya. On the struggle there will come trial. You are strong. In my weakness. Nah, Yes. itu dia. Amen. Ya. Yes.
Ya. Yang penting manis di mulutmu. Yes. Ya, itu pahit di perutmu, itu normal. Ya. Oke, silakan duduk. Karena sebenarnya perutmu itu nggak bisa merasa. Oh ya? Tapi kenapa ayat itu berkata pahit di perut? Iya. Mana ada? Pahit itu biasa di mulut. Iya. Ya. Rasa pahit. Karena itu menandakan diproses. Ya. Proses menjadi daging. Seperti bulu manis. Ya, iya kan? Iya. Proses menjadi daging. Jadi itu arti sifat rohaninya. Jadi saya simpulkan, firman adalah makanan. Ya, kau harus memakannya supaya itu menjadi daging. Yes. Amin. Iya, dari Roh Jadi Kudus. proses menjadi daging, perut, ya, Pahit. perut yang bekerja ya kan? Ya, artinya itu bersifat rohani. Yes. Ya, nah kita mulai masuk ke kata-kata kunci yang krusial. Wow. Beri fokus. Amin. Ya, ayah, tadi engkau menyatakan bahwa kalau firman itu menjadi makanan baru dia jadi daging. Tanpa itu tidak. Iya. Benar. Ya, maka engkau harus tahu bagaimana membuat firman menjadi makanan Amin. supaya dia menjadi daging, Yes. sehingga dia bisa kau hidupi. Oh, amin. Yes. Oke. Oke, kata kuncinya kita masuk ke Yohanes ya. Ya, Yohanes 1 ayat 14 tadi. Ya. Yohanes 1 ayat 14 tadi firman menjadi daging. Ya. Nah, kata kuncinya ini di ayat 12. Mundur kita. Yohanes 1 ayat 12. 12. Ya, kita simak ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba garis bawahi menerimanya. Menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya. Ya. Lalu garis bawahi lagi diberinya kuasa. Iya, ya, yang menerimanya diberi kuasa. Ya. Lalu garis bawahi lagi percaya. Wow. Amin. Coba kita lihat yang kita tandai tadi. Menerimanya, diberinya kuasa dan percaya. Kalau seandainya engkau urutkan, coba simak ayat tadi. Apa sesungguhnya yang pertama? Percaya. Iya, percaya. Wow. Jadi percaya dulu, Yes. baru menerima, baru mengalami kuasa. Percaya, menerima, mengalami kuasa, baru menjadi daging. Yes. Itu proses. Oh, amin. Makanya jangan sepele kalau orang menerima firman, dia bisa mengalami kuasa. Makanya saat kau duduk gak heran kau bisa sembuh. Kalau kau respon, kau berkata amin. Tiba-tiba kau sembuh. Tiba-tiba tulang-tulangmu kuat. Itu namanya mengalami kuasa. Tiba-tiba rohmu bangkit, imanmu naik. Itu namanya mengalami kuasa. Itulah menjadi daging. Daging. Berarti apa? Dia makanan. Iya. Dia makan. Kau sudah makan. Makan firman. Amin. Katakan percaya. Percaya kepadanya. Menerima. Menerima firman-Nya. Maka aku mengalami kuasa. Dan aku menjadi. Firman menjadi daging. Jadi kalau kita lihat urutannya tadi yang sangat krusial yaitu dipercayanya. Ini yang menjadi hal yang sangat penting bagi orang percaya. Tapi tidak percaya. Orang percaya tapi tidak percaya. Orang percaya tapi tidak percaya. Mereka dilabeli dengan nama orang percaya tapi tidak percaya. Karena kalau kau percaya, kau pasti menerima. Oh iya. Iya kan? Yes. Kalau kau percaya, pasti menerima kan? Menerima. Menerima apa? Menerima firman yang dari ayahmu. Yes. Kalau kau percaya, Orang percaya tapi tidak mau patuh. Iya, awalnya percaya. setelah kau menerima firman, kau mengalami kuasa. Dan kalau kau mengalami kuasa, firman itu menjadi daging. Tapi dimulai dari mana? Percaya. Percaya dulu.
Percaya. Iya, betul bisa. Percaya. Percaya dan percaya. Jadi kuncinya semua percaya. Percaya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Percaya ini bisa memindahkan dimensimu. Ih, itulah Ya. yes. Bisa memindahkan dimensi. Amin. Ya. Dari dimensi orang berdosa menjadi orang benar. Oleh apa? Percayamu. Dari debu tanah jadi bintang di langit. Nah, sedikit. Bumi ini ada gravitasi. Namanya gravitasi bumi. Ya kan? Nah, dimanapun di permukaan bumi ini akan selalu terjadi gravitasi. Setiap benda akan ditarik menuju pusat bumi. Ya. Jadi untuk tidak mengalami gravitasi ini harus pindah alam, ya kan? Ya, harus pindah ke luar angkasa. Pindahnya kemana? Keluar angkasa. Baru dia tidak mengalami gravitasi. Ya. Nah, Iya. sekarang manusia Adam ada di mana? Otomatis dosa. Di gravitasi apa? Dosa. Gravitasi dosa. Ya, harus pindah alam. Ya. Nah, untuk kau pindah dari gravitasi dosa itu kau harus pindah alam. Ya. Jangan lagi di Ya. dosa. Pindah alam kemana? Gravitasi kebenaran. Oleh apa? Oleh apa? Oleh imanmu. Oleh percayamu kepada firman. Demikianlah kau memandangnya. Demikianlah kau memandangnya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Wow. Harus pindah alam saya. Dosa hukum maut. Kenapa? Daging ini tidak berdaya oleh hukum Taurat. Aku pada putus dari situ. Dosa hukum maut hukum Taurat. Jadi kau bisa bebas dari situ oleh apa? Oleh percayamu kepada firman. Kau mengaminkannya. Kau pindah alam. Kau pindah alam. Kau pindah dari gen Adam kepada gen Kristus oleh apa? Oleh imanmu. Karena kau sudah percaya kepada karya Kristus yang sempurna. Kalau kau percaya pada karya Kristus yang sempurna, demikianlah kau memandangnya. Kau pindah dari gen Adam ke gen Kristus. Imanku di luar. Ya. Tahu tuh. Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Mengembalikan kodratmu ke Taman Eden. Kuasa. Jadi sekalipun kau hidup bersama-sama di bumi ini, tapi kau di alam yang berbeda. Orang lain di alam dosa, kau di alam kebenaran. Orang lain di apa? Dengan susah payah dia mencari untuk makannya, kau enggak. Alammu berbeda. Ya. Oleh apa? Hanya oleh iman. Oleh iman. Hanya oleh iman. Kau tidak perlu berjuang. Pindah gravitasi. Kau tidak perlu berjuang. Amin. Kalau kau sudah pergi, kalau kau sudah pindah alam ke luar angkasa, kau nggak berjuang dengan Gravitasi. Iya. Nggak berjuang lagi. Jadi kalau kau sudah pindah ke alam kasih karunia, ke alam kebenaran, kau tidak perlu berjuang dengan dosa. Jadi caranya gimana? Pindah alam aja. Oleh apa? Oleh apa? Oleh apa? Oleh percayamu. Demikianlah aku memandang. Wow. Efesus 2:8 berkata apa katanya? Ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman. Oleh iman, nggak perlu berjuang. Iya betul. Nggak perlu berjuang. Itu bukan hasil usahamu katanya, nggak perlu lagi usahamu. Ke surga nggak usah ada
Silakan duduk ya. Itu hanya intermezzo saja ya. Jadi yang krusial di sini adalah percaya. Percaya ini sekarang. Ya. Menjadi sangat mendasar bagi kita untuk membuat firman jadi makanan, firman menjadi daging. Ini sangat krusial. Karena itulah yang membuat kau selalu berhasil. Amin. Ya. Perhatikan, sesungguhnya setiap kali kita datang ibadah, siapapun kita diberi kesempatan sebenarnya di ruangan untuk mengalami kuasa. Amin. Ya. Mengalami kuasa. Amin. Semua kita diberikan kesempatan untuk mengalami kuasa. Oh, amin, amin. Makanya kalau kita datang ke gereja, tapi tak ada ekspektasi, tak ada gairah, tanpa harapan, tanpa semangat, ya udahlah sama aja itu semua. Pulang pun pasti sama juga. Paling berubah apa? Paling yang berubah hanya rambutnya aja. Dia asik. Hatinya nggak berubah, pikirannya nggak berubah, karakternya nggak berubah, sifatnya, ya, imannya nggak naik-naik, ya. Banyak hal nggak berubah. Jadi paling berubah apa? Bajunya menjadi Harus dicuci kan? ya, berkeringat bajunya, jadi perlu dicuci. Itu aja yang berubah. Padahal kita sesungguhnya dikasih kesempatan untuk mengalami kuasa. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Amin. Apapun keadaanmu, kalau kau melompat ke sumur itu, kau pasti sembuh. Pilihan sama siapa? Pilihan sama siapa? Pilihan pada Allah. Makanya datang ibadah dengan iman yang besar. Amin. Datang dengan hati yang terbuka. Datang dengan yang rindu jamaah Tuhan. Bukan mau melihat manusia. Iya kan? Ya. Wah, orang kiri-kiri semua yang datang. Jangan mau melihat manusia. Ya, saya mau lihat yang ganteng-ganteng, Bang. Ya, maunya pendetanya ganteng, Bang. Ya, kalau aku datang nanti pendetanya jelek, ya, pulang aku. Katakan percaya, menerima firman-Nya, mengalami kuasa, mengalami mujizat, mengalami rohnya, mengalami pekerjaannya, menjadi firman menjadi daging. Maka kau akan berhasil, sama seperti firman selalu berhasil. Amin. Jadi titik awalnya, titik kritisnya adalah bersama. Karena itu dasar kita makan. Kalau nggak percaya mana mau makan? Iya benar. Kalau nggak percaya nggak mau makan. Iya. Ketika Yesus terlibat adu debat dengan murid-muridnya seputar percaya. Nah ini sangat prinsip sekali tentang makanan. Yohanes 6, ya Yohanes 6 ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar ini. Ini tentang makanan juga. Kita ini kan orang percaya. Karakteristik orang percaya adalah harusnya mudah percaya. Oh, amin. Iya ya benar itu. Harusnya mudah percaya. Ini enggak susah percaya. Ini opposite terus. Bertentangan. Hah? Harus dilogikakan terus. Challenge. Ya, kalau udah begitu ganti aja ganti aja statusmu. Jangan lagi orang percaya. Jadi orang yang sulit percaya. Gantilah menjadi orang yang sulit percaya. Ganti predikatmu orang percaya tadi. Biar lebih fair ya kan? Ya. Yang di sini orang sulit percaya enggak? Percaya. 80%. Orang yang percaya kah? Amin. Iya, amin. Jangan amin seperti kambing. Amin. Aminnya seperti domba.
Gimana amin seperti domba? Enggak, itu seperti lembu. Kalau kambing, Buka Yohanes 6 ayat 27. Kita akan cermati dulu perdebatan Yesus dengan murid-muridnya soal percaya dan makanan. Karena ini krusial sekali. Karena kalau tidak percaya, kita tidak makan. pasti nggak makan. Mari kita lihat. Malas deh. Yohanes 6 ayat 27. Kerja. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan permainan. Ayat 7, ya. Oke. Jadi kita mengidentifikasikan ada dua jenis makanan di sini. Satu makanan yang dapat, yang kedua makanan yang tidak dapat binasa. Iya kan? Ada makanan yang dapat binasa di situ kan? Inilah yang selama ini kita cari, yang selalu kita usahakan. Maka kita pergi bekerja, ya, supaya kita mendapat makanan yang dapat binasa ini. Iya kan? Nah, makanan itu namanya makanan lahiriah kita. Makanan untuk perut, kebutuhan, keperluan kita. Ya, dan pada umumnya kita bekerja. Tapi Yesus juga berkata ada jenis makanan yang lain. Namanya apa? Namanya apa? Makanan yang tidak dapat binasa. Makanan yang bertahan sampai itu yang kekal. Dan untuk ini pun Yesus berkata kita harus bekerja. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat ya. Amin. Selama ini kan kita hanya memberi waktu, tenaga, pikiran untuk makanan yang dapat binasa. Iya kan? Nah, waktu dan pikiran tenaga untuk makanan yang tidak dapat binasa sedikit sekali kita kasih. Itu pun hanya hari Minggu. Kadang hari Minggu pun absen. Saya tidak mau bilang kita yang ada di sini, karena kita di sini orang-orang yang antusias. Oke, tapi di luar sana, ya mungkin dalam sebulan sekali pun tidak datang untuk ibadah, untuk makan. Ya, mereka sibuk di luar sana. Ya, jadi Yesus sedang bekerja, tidak sedang berkata jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa itu, bukan. Ya, bukan. Yesus sedang berkata bekerjalah juga untuk makanan yang tidak dapat binasa. Itu rahasia rohani untuk kita selalu berkhas. Bekerjalah juga untuk makanan yang tidak dapat binasa. Tapi banyak orang tidak melihat kunci surgawi ini. Makanya banyak bekerja hanya untuk makanan yang dapat binasa. Ya. Iya kan? Ya. Jadi untuk mendapatkan dua jenis makanan ini, kita harus bekerja. Itu kata Tuhan. Ya. Makanya kita yang di ruangan ini harus mulai beri fokus untuk bekerja pada makanan yang tidak dapat binasa. Amen. Itulah firman. Amin. Amin. Ya. Karena yang tidak dapat binasa, ya firman. Firman yang tidak dapat binasa. Iyalah. Ya. Tapi firman itu juga adalah makanan. Yaitu makanan yang tidak dapat binasa. Makanya kalau kita bekerja untuk makanan ini, engkau akan berhasil. Engkau akan berhasil. Amin. Ya. Lalu kata mereka kepada ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, artinya begini, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh makanan yang tidak dapat binasa itu? Itu maksudnya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Oke, itulah simpelnya. Ini pertanyaan yang buat kita juga, yang membuat kita tahu, harus tahu jawabannya juga. Bagaimana memperoleh makanan ini? Apa yang harus kami lakukan? Sama seperti kita tahu bekerja untuk mendapatkan makanan yang dapat binasa. Sekarang bagaimana supaya kita tahu juga bekerja untuk makanan
yang tidak dapat binasa. Ya. Amin. Mengerti? Yes. Jelas? Yes. Jadi dua jenis makanan. Ya. Sama-sama untuk mendapatkannya harus bekerja. Katakan kanan kirimu, jangan bingung. Jangan bingung. Atau pura-pura bingung. Gak bingung kita orang ini. Ya, pura-pura bingung supaya ada alasan tidak menghidupinya. Jadi nggak boleh pura-pura bingung ya. Ini mudah dimengerti. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menghidupinya. Ya. Jadi apa yang kulakukan? Apa yang kukerjakan supaya kamu memperoleh makanan yang tidak dapat binasa? Ya. Yaitu firman tadi, supaya firman tadi menjadi daging. Yesus menjawab di ayat 29. Ya, ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus Allah. Amin. Jadi pekerjaan itu, kalau kau lakukan itu adalah percaya. Hendaklah kamu percaya. Jadi yang pertama yang harus garis bawahi adalah percaya itu adalah pekerjaan. Percaya adalah pekerjaan. Percaya itu pekerjaan. Bekerja. Percaya itu aktif. Iya. Ya. Percaya itu berarti ada tindakan. Itu bukan kata benda percaya. Kata kerja. Bukan kata sifat, tapi kata kerja. Yang nggak dikerjakan nggak percaya. Iya, kalau nggak ada orang. Sekali-sekali bekerja, ya sekali-sekali percaya. Nggak ada percaya. Seperti itulah logikanya. Ya. Makanya kita nggak bisa berharap percaya kita meningkat tanpa kita kerjakan. Iya ya. Jadi untuk percaya kita meningkat harus kita kerjakan. Nggak mungkin meningkat percaya kita. Amin. Amin. Karena makan itu engkau peroleh saat kau bekerja. Dan pekerjaan itu ialah percaya. Amin. Jadi percaya ini kata kerja. Amin. Amin. Kata kerja ya. Percaya adalah apa yang kau lakukan untuk percayamu. Untuk meningkatkan percaya apa yang kau lakukan. Jadi harus ada yang kau lakukan. Ya. Untuk percayamu. Supaya percayamu itu Tetap Kelihatan. naik. Yes. Berarti percaya itu bisa turun, Bisa naik. bisa naik. Bahkan bisa hilang. Ya. Bahaya benar. Bisa jadi nggak percaya. Bisa ya. Makanya pergi. Makanya. Kenapa lakukan dia? Paling percaya dia. Jadi kita harus mengerti di sini. Percaya itu bisa turun, bisa naik. Ya. Jadi perlu bekerja untuk itu. Amin. Boleh saya naikkan grade-nya? Yes. Oke. Apa pekerjaan percaya itu? Saya ulang. Apa pekerjaan percaya itu? Inilah rahasianya. Kalau percaya, kan contoh kita berpikir hanya ya percaya kan gitu ya. Iya kan? Ya. Kita kadang nggak hubungkan itu ke pekerjaan. Ya. Jadi ini yang mau saya beritahu. Percaya adalah pekerjaan. Apa itu pekerjaannya? Ya. Saya yakin kalau kau tahu dan kau lakukan, engkau makan. Engkau makan. Amin 2 kali. Oke, Yesus menjelaskannya di ayat berikutnya. Makanya kita nggak akan bisa mengerti ini tanpa tuntunan roh. Apa pekerjaan percaya itu? Lihat tuntunan rohnya ayat 30 sampai 35. Ayat 30 Yohanes 6 ayat 30 sampai 35. Sudah? Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan?
Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa, melainkan Bapakku yang berikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah itu adalah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Oke. Nah, sampai sini. Berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka berpikir itu manna yang ribuan tahun, yang selalu yang didapat oleh Israel, ya, melalui Musa, iya kan? Diberi Musa, ya kan? Jadi berpikir, wah mereka excited sekali. Ya, kami dapat juga manna ini. Ya, wah mereka hanya dengar-dengar selama ini kan? Ada manna dulu, nenek moyang kami. Berikanlah juga kami, katanya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti. Lemas lagi. Berarti bukan manna seperti yang ribuan tahun yang lalu itu. Inilah yang membuat mereka kecewa. Ini yang membuat mereka mundur. Mereka berharap akan mendapatkan roti manna seperti yang dulu di zaman Musa. Tapi sekarang justru Yesus menyebut dirinya, akulah roti hidup. Mereka kecewa dan mengundurkan diri. Langsung, ya, lanjut. Ya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanya lihat, paling banyak orang mundur, ya, orang Kristen mundur dari Tuhan karena kecewa. Tidak seperti yang diharap. Ya, karena apa? Karena dia membangun pengharapan palsu. Pengharapan yang tidak sesuai dengan firman. Kecewalah, mundurlah. Nah, dia tuh. Katanya diberkati. Katanya, ya. Beri, maka pada yang diberi. Padahal yang nanti yang diberikan adalah ya, kasih karunia kan? Ya. Apakah Allah tidak memberikan segala kasih karunia kepada? Bukan dikasih uang dari surga. Salah, iya kan? Pengharapan palsu. Ya. Oke, nanti kecewa ini akan Bunda ajarkan nantinya, bagikan lebih detail kepada kita tentang yang namanya ya benda kecewa ini. Ayat 35, ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ya. Dan barang siapa percaya kepadaku, garis bawahi datang kepadaku. Ya. Jadi makanan yang tidak dapat binasa itu ya Yesus. Ya firman. Yesus adalah firman. Firman adalah roti hidup. Ya, sederhana kan? Kita simpulkan kan? Yesus adalah firman. Firman adalah roti hidup. Firman adalah makanan. Amin. Akulah roti Hidup. berarti makanan. Jadi makanan yang tidak binasa itu adalah firman. Firman adalah Yesus. Akulah firman. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan seterusnya. Paham? Dengarkan. Akulah roti hidup. Berarti apa? Makanan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 35 yang itu kita dapat simpulkan. Jadi untuk mendapatkan roti hidup yang adalah makanan yang tidak dapat binasa, kerjanya adalah datanglah kepada. Datanglah kepada. Maka kau tidak akan lapar. Nah sekarang saya mau jelaskan lagi sebelum saya menjelaskan datanglah kepadaku ini seperti apa. Dengarkan. Berarti pekerjaannya adalah datanglah kepadaku.
tanpa kita buka perjanjian lama. Di kitab Keluaran pasal yang ke-16 tentang manna. Ya kan, manna, katakan manna. Kalau manna itu mereka harus bekerja kan? Mereka harus mencari kan? Caranya tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi mereka harus keluar, menunggu embun setiap pagi. Ditunggu mereka embun, dan embun itu menjadi manna. Ya, rasanya seperti ketumbar, manis seperti madu. Ya, nanti kalian baca ya kan? Ya, saya kasih prinsip saja. Jadi mereka katakan harus bangun pagi, pergi keluar kemah, mencari manna, embun yang menjadi manna. Itulah yang mereka bakar untuk menjadi roti. Itulah mereka makan. Itulah makanan mereka. Nah, ini yang sangat krusial, perhatikan. Coba kalau mereka tidak keluar, Berarti tidak bekerja. tidak keluar pagi-pagi mencari manna, Yang ada mana? dapat makanan enggak? Dapat makanan enggak? Makanya harus mencari. Mereka harus keluar dari kemah. Ini kan pekerjaan. Ini kan seperti pekerjaan. Bisa mendengar panjang? Makanya mereka berkata, kasih tahu ke kami pekerjaan apa. Karena nenek moyang kami itu yang mereka lakukan tiap pagi, mereka keluar, nggak pernah absen. Kalau mereka absen, ya nggak makan. Atau kalau mereka terlambat, ya nggak dapat. Karena sudah cair semuanya. Iya kan? Kalau udah datang, iya terik matahari, udah cair semua, udah hilang semuanya. Iya. Dan kalau mereka misalnya berpikir, supaya ada besok, mereka kumpulkan banyak busuk. Iya. Jadi apa? Harus tiap-tiap hari. Katakan harus tiap-tiap hari. Barulah manna yang segar mereka dapat. Jadi untuk mendapatkan manna yang segar, kalau mereka simpan manna yang kemarin, bukan manna yang segar lagi. Udah berulang. Pasar gula gimana? Ya. Iya kan? Jadi begitulah engkau harus lakukan kepadaku, kata Tuhan. Datanglah kepadaku. Karena akulah roti itu sekarang. Karena akulah roti hidup itu sekarang. Bukan manna lagi. Makanya mereka berkata, bagaimana kami supaya percaya kepadamu, supaya kami melakukan seperti itu kepadamu. Karena nenek moyang kami tiap-tiap pagi tidak pernah absen, harus mencari embun yang menjadi manna seperti ketumbar, warna putih, rasanya seperti kue madu katanya. Mazmur 78 tadi. Mazmur 78 ini disebut apa? Makanan malaikat. Gandum dari langit. Ya, makanya mereka tidak satu pun yang kakinya bengkak saat mereka berjalan. Tidak ada yang luka. Bajunya tidak pernah rusak saat mereka dalam perjalanan 40 tahun. Karena apa? Mereka makan manna. Ya, Makanan ya. sehat. Gak ada bicinnya. Baju mereka press terus. Karena apa? Mungkin gak mengeluarkan keringat ya karena makan manna itu. Makanannya dari surga. Ya, jadi tubuh mereka harum. Gak ada dingin. Ya, Iya betul. aku rasa gak ada mereka buang air. Aku rasa. Benar-benar lembut sih. Iya kan? Karena aku rasa manna itu gak ada ampasnya kan? Iya. Iya lah, berarti di mana WC-nya? 40 tahun loh. Ya mereka makan manna. Di padang gurun itu gak ada WC. Kayu pun gak ada. Makanya tubuh mereka apa? Gak ada yang bau ya kan? Bukan. Oh iya. Mulut mereka pun selalu harum.
Karena ketika mana masuk langsung lumber, langsung masuk gitu Gak ada dalam. karang gigi. Gak ada karang gigi. Nggak ada karang gigi. Mungkin mana itu juga jadi pembersih di mulutnya. Iya. Gak ada gigi berdua. Iya kan? Ya, ya. Seperti apa namanya pembersih mulut yang membuat harum? Listerin. Listerin. Iya, ya. Wah. Coba bayangkan dahsyatnya mana itu. Datanglah pada Nah. aku. Wah, datang pada ayah. Wah. Kayak mereka yang rumah kayak. Iya. Menarik. Makanya itu makanan malaikat. Ya. Iya. Yang Iya kan? datang Yesus pula mereka tolak lah. Iya kan? Makanan malaikat. Ya. Ingat kalian waktu Yesus makan ikan di tepi danau setelah dia bangkit? Ya, Iya, iya, dia enggak boleh. Ya. Iya kan? Iya. Kemana itu ikannya? Sendaun. Udara. Nah, Iya, ya. kemana coba? Iya, makan waktu bakar itu ya. Ya. Kalau kita makan, sebagian jadi ampas, kotoran. Kita butuh Kalau toilet. ini dia apa? Sebagai Menguap tidak dia. jadi uap Wow. udara. Makanya mereka rindu lagi manna itu. Tapi Yesus berkata, akulah roti. Percaya Pak. Makanya pekerjaannya datanglah kepada aku, carilah aku, dengarkanlah aku setiap hari. Datanglah kepadaku, carilah aku, dengarkanlah aku setiap hari. Itulah pekerjaan percaya. Datanglah setiap hari. Karena Yesus berkata di ayat tadi, datanglah kepadaku, maka engkau tidak akan lapar lagi. Artinya apa kalau datanglah kepadaku? Artinya mencari setiap hari, mendengarkan. Bekerja setiap Ya. Mendengarkan. Karena apa? Karena itu firman. Ya. Jadi ini bukan makan pakai mulut, makan pakai telinga. Oh, Karena ini firman. Ya. Oh iya. Oke. Inilah pekerjaan percaya. Datanglah kepadaku, carilah aku, dengarkanlah aku setiap hari. Maka kau sedang makan. Kau tidak akan lapar lagi. Kau tidak akan haus. Katakan datanglah kepadaku, carilah aku, dengarkanlah aku setiap hari, setiap pagi. Maka yang ada manna yang segar, firman yang segar, fresh word, ya. Itu yang kita sebut fresh word. Harus setiap hari, harus setiap pagi. Amin. Dengar, kalau mereka tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Mati lah. Mati kelaparan. Apa yang terjadi? Yang kelaparan. Mas, Banyak kali orang nggak mendengar telegram tentang hidup ya. Padahal udah mati. makanya sesungguhnya, ya, secara roh sudah mati, Iya. sudah mati. Iya kan? Gak ada lagi kehidupan di dalamnya. Pengharapannya pun udah mati. Ya, gak ada lagi imannya, mati iman. Makanya khawatir, makanya takut, makanya apa? Berbedai. Ya, makanya rebut-rebutan. Ya. Karena apa? Rohnya, imannya, pengharapannya sudah pada benda-benda dunia ini. Karena nggak makan. Oke, sekarang kita masuk ke titik krusial yang kedua. Ya, Wow, speaker ini. perhatikan ini sangat indah sekali. Supaya engkau setiap minggu makan. Amin. Ya, tiap hari. Ngapain setiap minggu datang kalau nggak ada yang terjadi apa-apa? Iya kan? Jadi jangan hanya datang, hanya sandiwara. Drama. Ya, dah, hanya sandiwara supaya dilihat orang. Iya kan? Supaya dilihat orang, dia orang rohani. Ya. Nah, makanya ada lagu siapa itu? Ahmad Albar ya. Apa katanya? Dunia ini Tanggung saja. semua hidupnya sandiwara. Gak jelas hatinya dan dilakukannya beda. Sandiwara. Hidup
Wow, coba. Iya, idea saya. Jadi kalau kau datang bukan sandiwara, harus makan. Untuk makan datang. Jadi kalau kau datang ke rumah kita ini kau harus berubah. Kau harus sembuh. Kau harus diberkati. Itu namanya mantap. Itu namanya semangat. Ya. Jadi kalau datang kau makan setiap hari seperti ini, ya. Caranya bagaimana? Datanglah kepada aku. Carilah aku, dengarkanlah aku setiap hari, setiap pagi, sebab akulah roti. Oke, titik krusial yang kedua, ya. Nah, kita sambil diskusi nih. Percaya kepada Allah sebagai Bapa, mudah bukan? Mudah nggak? Mudah nggak percaya kepada Allah sebagai Bapa? Percaya aja lah, hanya percaya. Tidak, pasti tidak ada pertentangan di batin kita. Ya. Percaya kepada Yesus sebagai anak, semua kita percaya. Percaya ya. Percaya kepada Roh Kudus sebagai Allah, kita percaya juga. Semua itu tidak ada pertentangan di batin kita. Tapi kalau ditanya, Percaya kepada kitab suci sebagai firman Allah, ada pertentangan di batin kita. Ya. Kalau kita buka gereja, ya pastilah itu doktrinnya. Iya kan? Harus itu doktrinnya. Ya. Amin. Jadi jangan buka gereja kalau enggak itu doktrinnya. Harus percaya kepada Allah, kepada Anak, kepada Roh Kudus, kepada firman, pada gereja yang am, dan seterusnya. Mudah kita semua percaya. Tapi dengarkan krusial tadi. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Dia yang diutus Allah ini bukan satu orang saja. banyak. Ya. Pada masa itu ya Yesus. Tapi Yesus pun mereka juga nggak percaya. Sekalipun Yesus akhirnya mereka mundur kan? Ya. Mereka hanya tetap percaya kepada Musa. Paham? Jadi yang penting di sini prinsipnya adalah yang diutus Allah. Bukan yang lalu, yang sekarang. Bukan Musa. Bukan Musa. Musa yang dulu ya. Oh iya. Amin. Memang Musa yang diutus, tapi itu yang lalu. Iya. Yesus berkata, percayalah kepada Yang itu salah. Salah. hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus. Amin. Amin. Mudah percaya kalau yang lalu. Iya. Katakan dari Iya. kisah. Mudah. Tapi kalau pada zaman misalnya pada setiap zaman itu, ya susah untuk percaya pada yang diutus pada zaman itu. Apalagi Yesus tahu hidupnya gimana mereka ya. Iya kan? Iya ya. Ini yang sangat krusial. Yes. Oke. Katakan krusial. Krusial. Mudah percaya Percaya. kepada yang diutus di musim lalu. Pada musim lalu. Tapi yang sekarang makanya mereka tetap percaya kepada Musa, kepada Yesus mereka tinggalkan. Percaya mereka. Kita diri kan. Jadi yang penting di sini prinsipnya yang diutus. Iya. Yang sekarang. Yang sekarang. Sekarang Bapak Rohani. Oke. Tentulah ada orangnya. Ya. Katakan yang sekarang. Yang sekarang. Kalau sekarang kita mudah percaya pada Yesus kan? Ya. Iya. Kalau sekarang kita mudah percaya pada Yesus kan? Kalau coba kita waktu itu di zaman Yesus, Kuasaku gak percaya. Bisa juga ikut menyalibkan. Bisa Iya, ikut. iya. nah, Bisa ikut. iya kan? Ya. Bisa saja ikut menyalibkan juga. Padahal Yesus sudah berjalan di atas air. Iya. Jika percaya tidak. Ya, membuat roti, menggandakan roti, membagikan Lazarus. Itu pun mereka nggak percaya. Iya, udah ditengok. Pelaku ketujuh. Nggak percaya. Jadi kalau bagaimana nggak seperti itu?
Iya ya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan ayah? Percaya. Hah? Jauh kali. Percaya kami ayah. Iya, sama ayah. Hah? Ayah nggak pernah berjalan di atas air. Ya? Iya, siapa Pak? Iya kan? Iya. Yang ada berenang. Gaya batu lagi. Aku tetap percaya ya. Karena ada yang Ayah tidak pernah menggandakan roti. Iya. Yang ada beli roti. Iya benar benar. yang Dia siapa? roti dan makan roti. Kalau percaya ya. Cobalah lihat kelemahan ayah ini, bandingkan dengan Yesus. Dia bergumul lah. Sulit percaya ya. Makanya percaya kepada yang diutus Tuhan. Sulit. Itu percaya. Tapi kalau kau percaya, wow. Karena ini bukan kekuatanmu. Itulah definisi percaya. Krusial enggak? sangat krusial. Sangat krusial. Iya kan? Seringkali kita bingung ya. Pasti banyak kali ngomong dalam hati. Kau bodoh. Jadi lihatlah, Yesus saja. Mereka tolak, mereka nggak percaya. Ya, memang dasarnya nggak percaya karena apapun dibilang nggak percaya lagi. Nah, sekalipun dia sudah lihatnya membangkitkan orang mati. Iya betul. Menurut Ya. gue ikhlas. Iya kan? Makanya kaulah orang yang diberkati. Amin. Soalnya kau percaya kepada yang tertulis ini. Amin. Amin. Percayalah kepada Dia yang diutus. Yang Percaya kepadanya. Kepada dia. Harus percaya Amin. kepada yang diutus. Yes. Harus percaya kalau kepada yang tertulis ini. Ya, amin. Iya. Oke, aku tidak percaya kepada ayah. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kau harus tahu prinsipnya yang tertulis. Yes. Harus percaya. Kau harus percaya kepada seseorang. Amin. Amin. Ini yang menjadi krusial untuk percaya kepada yang diutus. Kau dapatkan seseorang. Ya, satu peneguhan. Yohanes 14 ayat 1. Ya, ini Yesus sendiri loh yang mengatakan. Amin. Yesus sendiri. Jangan gelisah. Ya. Ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Ya. Nah, kenapa dipisah? Bukankah Yesus tidak Allah? Iya, iya. Yesus juga Allah kan? Iya. Tapi kenapa dia pisah di sini? Percaya kepada Allah, percaya juga lah kepada. Aku. Karena ada yang diutus. Tentunya ayah. Amin. Amin. Coba renungkan. Yesus memisahkan kategori ini karena saat itu Yesus sebagai manusia yang diutus Bapa. Pantas kalau menurut Dan dia juga akan sementara ada di bumi ini. Bisa mengerti? Iya. Paham? Yes. apa ya? Iya ya. Ya ya. Jadi yang diutus sekarang, Yes. Ya. percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepada. Amin. Jadi padaku, jadi padaku. Yes, yes, yes. Kalau percaya kepada Allah, mudah, Semua gampang kan? mudah. Ya. Tapi kau harus percaya kepada aku. Iya ya. Karena aku membawa perkataannya. Yes. Karena aku membawa tugas darinya. Ya. Kata Yesus. Begitu juga ayah. Amin. Kita seringkali berargumen, ya, berdebat, opposite ya, Ya. tentang artinya makan ini. Bayangkan saja kita juga seperti murid-murid loh, orang percaya, mengundurkan diri karena perkataan ayahmu nggak seperti yang kau harapkan. Kecewa. Salah. Yang Ya. penting dapatnya seseorang di sana. Lihatlah, luar biasa ini ya. Sekalipun Yesus, sekalipun Paulus,
yang diikuti banyak orang mengundurkan diri. Ya. Jadi percaya adalah titik krusial kepada orang yang diutus. Manusia Ya. biasa. Kalau mereka nggak percaya lagi pada oke setelah Yesus, taruhlah Paulus ya. Mereka tinggalkan kan Paulus kan. Iya. Ya, nanti kita lihat ayatnya. Ya. Jadi Paulus dari ayat. Lah, kita lihat dulu 2 Tawarik 20 ayat 20. Wow. Ya. Ya, coba lihat dia. Keesokan harinya, Ya. keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem dan gereja Tuhan. Dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem dan pontar banting kebenaran. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percaya kepada nabi-nabinya. Jadi gak cukup hanya percaya kepada Tuhan Allahmu, kau juga harus percaya kepada nabinya yang diutus, baru kau berhasil. Banyak sekali terjadi gap di gereja Tuhan sekarang. Ya, makanya mereka hanya bersekutu dengan Tuhan di kamarnya, Kamarnya. gereja di kamarnya. Kamarnya di bawahnya gereja. Karena apa? Sudah tidak percaya lagi Pada orang. pada orang, Sebagai nabi. pada nabi, pada rasul Tuhan. Bahaya, Salah. itu salah. Kita nggak boleh menabrak pola ini. Seseorang. Iya, betul. Itu namanya mencari Tuhan sendiri, Iya. membangun kebenaran sendiri. Iya. Tersesatlah. Bisa kopi baik. Kita harus mengikuti pola ini. Amin. Percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepada aku, kata Yesus. Lalu bagaimana ya kalau banyak orangnya dan saya tidak menemukan? Ya berdoalah. Ya. Yes. Aku rasa bukan ayah, berdoalah. Ya. Karena Bapa di surga pasti mendengar. Bapa yang baik, tuntunlah aku dengan roh-Mu. Kepada siapa aku menyerahkan diri, mendengarkan suara-Mu, mengikuti jalan-jalan. Siapakah nabi-Mu bagiku? Siapakah rasul-Mu bagiku? Siapakah seseorang itu bagiku? Ya. Amin. Kalau kau berdoa, Tuhan itu baik. Amin. Yes. Iya, iya betul. Tuhan itu baik. Sudah, Pasti dia. bukan hanya ayah. Ya. Ayah juga tidak mengklaim bahwa hanya ayah, enggak. Ya. Banyak orang benarnya Tuhan yang diutus Tuhan zaman sekarang. Bukan ayah ya pergilah. Jadi Santai saja. karena kalau kau percaya pada Tuhan Allahmu, percaya pada nabi-nabinya, engkau akan berhasil. Yes. Supaya kau berhasil, percaya juga kepada nabinya. Amin dengan panjang. Amin. Datanglah kepadaku, Yes. carilah aku, Ya. dengarkanlah aku tiap-tiap hari. Itu harus kau lakukan kepada orang yang diutusnya. Itulah titik krusial. Amin. Amin. Silakan dulu. Iya kan? Kalau aku percaya pada ayah. Jadi bukan hanya bersekutu dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Datang kepadanya, enggak kau lihat. Kau cari, enggak kau lihat. Kau dengar, enggak kau dengar. Bisa paham? Bukan hanya itu saja, tetapi ini kau lakukan juga kepada orang yang diutusnya. Datang kepadanya. Kalau ayah ini bagimu yang diutus, datang kepada ayah. Setiap kali ada ibadah dari ayah, kau datang. Kau hadir. Ada event, kau hadir. Kau harus selalu merindukan itu. Jangan pula jadi senang. Wah, aku nggak dibolehi ibadah. Berarti memang belum di sini tempatnya. Berarti bukan. Yang lain. Oh, haleluya. Aku rindu. Jadi kalau ayah punya buat ibadah, kau harus datang, kau harus tunggu. Kalau kau nggak datang, bagaimana Tuhan percayakan makanan yang
Kalau kau nggak menghormati yang diutusnya, itu artinya kau nggak menghormati yang mengutusnya. Iya. Itu Tuhan. Ya. Jadi kita lebih mencari makanan yang dapat binasa jadi. Iya benar. Fokus kita mencari makanan yang dapat binasa. Ya silakan sajalah. Kan gak ada yang maksa. Ya, tapi ada upahnya juga. Ya. Jadi datanglah ibadah seperti ini. Carilah. Carilah. Itu apa? Bagaimana kau mendengarkan firman? Dengarkan melalui apa? Melalui MP3-nya setiap hari. Haleluya. Ini kesaksian Papa di Medan, ya, Papa kita. Banyak sekali orang mengikuti Papa pertama-tama. Mereka berkata seperti ini, apa yang harus kubagikan, apa yang harus mula-mula kuhidupi, ya. Iya kan? Nah, apa yang terjadi? Begitu mereka hebatnya, tapi di endingnya Seleksi. iya benar. Mengundurkan diri. Ditampi. Jadi caranya dengarkan terus. Setiap pagi, Iya. setiap hari, supaya mendapatkan fresh food, mendapatkan mana yang segar. Iya. Tetap. Amin. Jadi bagaimana cara? Dengarkan saja MP3 ayah, telegram ayah, khotbah ayah, ulang lagi. Itulah kau mencari kebenaran, supaya kau berkelimpahan berkemenangan. Cari setiap hari, setiap pagi, seperti mencari manna. Kau akan hidup, kau akan berjalan, kau akan menang. Jadi cari di situ adalah diam. Luar biasa kan? Selama ini kita lakukan ya kepada Yesus, kepada Bapa, kepada Roh Kudus, itu memang benar, kita mencari wajahnya. Tapi ingat pernyataan Yosafat tadi dan Yesus. Percayalah kepada Allah, percaya juga lah. Percayalah kepada Allah, maka engkau akan teguh. Percayalah kepada nabinya, kau akan berhasil. Itulah untuk mendapatkan, bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Maka engkau akan makan dan itu menjadi firman, menjadi daging. Engkau menjadi manifesto dari firman itu. Engkau akan selalu berhasil. Engkau akan selalu berhasil. Makanya datang ibadah, ya. Setengah jam sebelum ibadah kau sudah hadir. Dan kalau belum waktunya sharing firman Tuhan. Sharing dengan saudaramu. Jangan bicarakan yang lain, jangan menggosip pula. Amin. Ya. Kalau misalnya kau belum cocok dengan saudara di sini, dengarkan terus MP3 Allah. Sebalamu nanti lama-lama pasti cocok. Karena apa? Makanan kita satu. Sumber kita satu. Amin ayah. Oke. Dapatkan selalu telegram. Ya, dapatkan selalu. Ya. Amin. Kalau belum dikirim minta. Ya Bunda. Ya. Dia di YouTube karena udah dibikin di YouTube. Iya. Di YouTube. Ya, lihat juga di YouTube. Ya. Facebook ada, YouTube ada. Makanya ketika mereka makan manna, mereka berjalan 40 tahun, kaki mereka enggak lecet-lecet. Baju mereka tidak kusut-kusut. Sepatunya makin Ya. besar. Mereka sangat luar biasa diberkati. Jadi dorongan ayah bunda di sini, semangat ayah bunda supaya kau anak-anak ayah hidup berkelimpahan, hidup berhasil. Amin. Biarlah anakku secara natural kondisi kita sekarang ini, zaman sekarang ini tidak baik-baik saja. Tapi Allah membuat perbedaan antara umatnya dengan tidak umatnya, karena kau biji matanya. Amin. Biar itu menyertaimu, karena Dia Allah Immanuel. Jadi pekerjaan percaya datang kepadanya.
Datang kepada aku, cari aku, dengarkan aku. Sekali seminggu. Jangan sekali seminggu. Nanti busuk. Harus yang segar, yang fresh dari sorga setiap hari. Ayah Bunda mengasihi. Maukah kalian berjanji menghidupi ini? Maka janji saya padamu engkau pasti berhasil. Dan itu firman tadi. Amin. Karena ayah tidak punya janji di luar firman. Janji ayah adalah janji firman. Angkat tangan ke surga dengan gagah. Oh, ringkasan nama kami. Changing me, changing you. Lebrikin atas maka, sana maka, lebrando sekebe, ya maka breka sana maka breke sebe. Iya nama syaka, haleluya, kasih kau. Kau selalu mendapatkan makanan yang segar. Fresh food, terima kasih. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Ayo dengan gagah, istimewa. Haleluya. Ayo bangkitkan rasa syukur makan firman. Bangkitkan rasa syukur makan firman yang kau terima. Terima kasih. Irana maka berkisih. Haleluya, rasuk tamaka sama. Holy One, Lord, present for our walk in this world. There is sign God's around, all let the ancient world be found. Lord of life, Word of hope, give us strength.
sekele. Lera namaka breka sando bekele breke sekele. Lebraka nasta sakarabaka bekele breke sekele. Dahsyat luar biasa. Oh kami menerima. Oh Yesus dari surga. Yang segar dari surga hari ini. Hei namaka. Bebeke sekele. Bila namaka sanamaka breke. Lebrando desa kanamaka breka sanamaka breke breke sekele.
dalam hidup kami. Pastilah kami berhasil. Pastilah kami berhasil. Ternyata krusial adalah siapa seseorang ini bagi kami? Siapa seseorang ini bagi kami? Apakah kami sepele? Kami mulai hari ini, kami sadar sesadar-sadar firman-Mu telah mengubahkan hati kami. Kami sekarang sudah paham dan paham. Kami sudah tahu siapa seseorang yang Kau utus dalam hidup kami. Kami akan mentaatinya. Kata-kata Dia kami sepakat demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau. Ajaib. Bapak, lihatlah kami kumpulan kecil Tuhan. Janganlah takut hai kumpulan kecil. Karena Bapak memberikan kerajaan itu kepadamu. Janganlah takut hai kumpulan kecil. Karena Bapak memberikan kerajaan itu kepadamu. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, tapi kami bersyukur kerajaan itu Kau berikan kepada kami. Karena kami orang-orang yang sudah masuk ke pola firman-Mu. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Percayalah kepada Allah maka kau akan teguh. Dan percayalah kepada nabi-nabinya maka kau akan berhasil. Masuk ke polamu Tuhan. Masuk ke polamu. Angkat tangan. Bilang terima kasih Tuhan. Firman hari ini menaikkan level. Aku sudah paham. Tak mungkin lagi aku tidak berhasil. Katakan tak mungkin lagi aku. Sudah pastilah aku berhasil. Aku sudah masuk di pola aku. Dan kalau masalah pahit di perut, katakan ku jalanilah. Karena memang itu proses. Itu tantangan untuk aku melaksanakan, untuk aku mengerjakan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Ajaib loh Engkau telah berikan kemuliaan. Berikan kemuliaan. Sebenarnya Bunda ini tidak habis-habis pengen bersyukur terus. Masuklah kepada mereka Tuhan. Firman-Mu ini benar-benarlah dimanifestasi. Menjadi daging. Menjadi bisa dikerjakan. Menjadi bisa disentuh. Dalam nama Yesus. Jadilah kepada kumpulan kecil ini Bapak. Kumpulan kecil yang sangat menakjubkan ini. Kumpulan kecil yang sangat manis ini. Kumpulan kecil yang sangat menyenangkan-Mu. Kumpulan kecil yang membuat-Mu turun. Kumpulan yang kecil yang membawa kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami. Itu mujizat.
satu-satunya. Cuma satu. Maukah kau mencari? Maukah kau mencari mana itu tiap hari? Maukah kau mencari mana itu tiap hari? Hanya itu katanya. Itu krusialnya katanya. Maka apa kata Tuhan kepada buta saat ini? Maka dengar anak. Tak ada yang bisa menghalangi kau naik. Tak ada yang bisa menghalangi kau terobosan. Demi nama Yesus. Yang percaya dan yang bersemangat itu jadi padanya, sama-sama berkata amin. Berikan kemuliaan. Oh, haleluya. Oke, silakan duduk. Oke.